Selama ini di dunia politik stigma perempuan itu sebagai pajangan dalam tanda kutip. Nah, mungkin saya mau membuktikan juga bahwa kita bisa berperan sebagai perempuan itu bisa berperan lebih kok. Kita bisa. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pemirsa, kita kembali ketemu lagi di Pojok 4 dalam forum diskusi santai dengan tema ngobrol tentang politik. Sebagaimana biasa, hari ini ada tamu istimewa dari Dapil 4 Kecamatan Sukun, seorang tokoh perempuan yang juga menjadi salah satu pengurus di Partai Golkar Kota Malang, khususnya di Kecamatan Sukun. Beliau adalah Mbak Tini Wijayanti. Assalamualaikum Mbak Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enaknya panggil apa ini? Mbak? Monggo Ibu? Mbak bisa, Ibu bisa. Oke. Aku nggak nawar ini, manggilnya Mbak aja ya. Oke, terima kasih Mbak Tini. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan diri untuk pemirsa Pojok 4. Monggo. Senang sekali malam ini bisa diundang di podcast Pojok 4. Perkenalkan, nama saya Tini Wijayanti. Saya caleg Partai Golkar Kota Malang dari Dapil 4. Saya berdomisili di Kelurahan Bakalan Pajan. Alhamdulillah. Kelihatan seger, semangat. Harus semangat. Oke. Contoh pemirsa, jadi kader Partai Golkar semangat, seger terus karena harus menjalankan tugas-tugas partai untuk masyarakat. Mbak Tini mohon izin, saya mau tanya yang pertama, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi, yang mendorong panjenengan, harus nyalek ini dari Partai Golkar untuk kontestasi pemilu tahun 2024. Apa itu kira-kira? Ya, sebenarnya politik itu bukan hal yang baru sebenarnya buat saya, walaupun tidak secara formal, Pak Rudi. Jadi sejak kecil saya sudah berada di lingkungan di mana ada pemimpin-pemimpin legislatif juga yang saya lihat keseharian mereka, bagaimana mereka turun ke masyarakat dan lain-lain, itu menginspirasi saya. Dan kita tahu jumlah masyarakat Indonesia menurut data BPS tahun 2023 untuk semester awal, jumlah gender perempuan itu 49,5, yang itu artinya sebenarnya jumlah perempuan dan jumlah laki-laki itu hampir seimbang. Sementara kalau lihat keterwakilan perempuan di Indonesia secara umum saja di Indonesia itu masih sangat kurang, Khususnya di politik. khususnya di Partisipasinya. politik. Oke. Apakah itu salah satu yang mendorong tadi ya, memotivasi jenengan? Betul, itu awal mula. Tingkat partisipasi perempuan kurang, makanya saya harus ikut berpartisipasi untuk minimal mewakili gendernya perempuan. Iya. Oke. Ketika perempuan menjadi sesuatu yang indah di dunia politik, kira-kira ada semangat atau ada kemampuan bersaing enggak dengan yang bapak-bapak atau yang laki-laki ini? Yakin? Yakin. Mungkin stigma Oke. selama ini di dunia politik, stigma perempuan itu sebagai pajangan dalam tanda kutip. Nah, mungkin saya mau membuktikan juga bahwa kita bisa berperan sebagai perempuan itu bisa berperan lebih kok. Kita bisa benar-benar bermanfaat kok. Ya, untuk menggugurkan stigma-stigma seperti itulah. Oke. Memang laki-laki biasanya kan melihat perempuan kalau di rumah, oh ini pajangan kan gitu ya, hiasan kan gitu. Tetapi kalau di politik ada kesetaraan gender dalam rangka menyerap aspirasi daripada masyarakat yang harus kita perjuangkan. Mbak ini kira-kira di Sukun ya, masyarakat yang bagaimana kira-kira? Tipikal masyarakat di Sukun yang menjadi penyemangat jenengan untuk mewakili mereka. Saya melihat masyarakat di Sukun itu Sukun ya, perempuan-perempuan di situ hebat-hebat. Saya melihat kalau mereka mendapatkan tugas itu pasti terselesaikan. Pasti terselesaikan. Gimana ya, saya jadi ingat ini. Kalau boleh mengutip kata-kata dari Margaret Thatcher. If you want something to say, ask men. Kalau Anda ingin sesuatu untuk tersampaikan, kita bisa meminta bantuan kepada laki-laki. But if you want something to done, ask to a woman.
Dan saya rasa kita bukan cuma mau menjelaskan kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang ada, tapi juga kita ingin make it done. Kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu yang tentu saja perempuan bisa melakukannya, saya yakin. Luar biasa. Luar biasa. Artinya perempuan tidak hanya meminta bantuan kepada laki-laki untuk menyelesaikan, tetapi perempuan jika bisa berbuat dan menyelesaikan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, kan begitu ya. Oke, mantap, ini baru perempuan Partai Golkar. Oke, lanjut. Kasih contoh kami dengan pemirsa. Contoh-contoh kegiatan masyarakat yang di Kecamatan Sukun, yang kelihatan menonjol, yang memang dipandegani oleh ibu-ibu, yang minimal salah satu di dalamnya nanti adalah panjenengan di sana, di dunia legislatif. Banyak sih Pak sebenarnya. Satu aja. Banyak. Oke, salah satunya sebenarnya saya itu di dalam masyarakat jarang saya secara pribadi itu berjalannya melalui organisasi yang formal. Nih, jadi lebih banyak ke informal dan di banyak tempat, Pak Rudi. Jadi misalnya untuk kegiatan sosial. Jadi saya rasa wanita-wanita di Kecamatan Sukun itu orang yang komitmen. Jadi ayo kita lakukan kegiatan ini. Oke, plannya seperti apa? Dan kita lakukan itu step by step sampai selesai. Dan itu yang terkadang ini ya, tidak semuanya. Terkadang saya lihat semangatnya kalau dengan tugas yang sama, kadang-kadang untuk dilakukan oleh laki-laki itu semangatnya bisa agak turun. Tapi kalau perempuan ini kita tetap semangat, kita tetap bahkan naik, konsisten. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, berarti dengan jeli. Artinya masyarakat, khususnya perempuan di Sukun itu, ketika diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, itu mesti tuntas. Oke. Di Sukun banyak pasar. Iya. Kemudian di Sukun juga ada tempat pembuangan akhir sampah. Betul. Kemudian di Sukun adalah pintu masuk ke Kota Malang kalau berangkatnya dari Blitar. Dengan problematika di Kecamatan Sukun yang sebegitu banyak, kemudian dengan konsistensi wanita membangun masyarakat, membangun keyakinan masyarakat dengan luar biasa. Kira-kira problematika mulai dari transportasi, kemudian kebersihan, kemudian yang berikutnya adalah distribusi logistik yang dari daerah pinggiran kota masuk ke pasar. Dengan problematika seperti itu, gambaran dari sudut pandang wanita, kira-kira wanita mampu nggak ketika masuk di dunia legislatif? Sangat mampu. Sangat mampu. Oke. Yang membuat keyakinan itu apa? Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu bukan hal yang sulit kalau kita jeli melihatnya. Jadi sebenarnya semua sistem dari pemerintahan itu baik. Semua program dari sistem pemerintahan itu baik. Tinggal biasanya yang menjadi problem adalah di eksekusinya, di implikasinya ke masyarakat. Nah, itulah mungkin yang nanti dalam legislatif kita bisa menjalankan fungsi pengawasan yang insya Allah sebenarnya itu adalah kunci. Dengan sistem yang sama, dengan tujuan yang sama, tapi dengan keseriusan dalam mengimplikasikan program-program yang ada, saya rasa itu bisa menjadi solusi. Oke, jadi di legislatif kan ada pengawasan fungsinya, kemudian legislasi sendiri kan gitu ya, kemudian budgeting. Artinya fungsi pengawasan itu memang harus maksimal. Tinjau lapangan, kemudian studi banding, banyak mendengarkan masukan dari masyarakat, kan gitu ya. Kemudian diskusi-diskusi, baik itu formal maupun informal. Kira-kira kalau diajak diskusi dengan masyarakat, sukanya informal atau formal? Paling sering informal. Informal ya? Informal. Ayo. Karena kalau informal itu apa yang tidak bisa kita katakan dalam forum formal, karena biasanya ada yang mungkin nanti takut ada yang tersinggung, mungkin nanti itu secara hukum itu kalau didengarkan itu kurang tepat, atau tapi berbahaya. Kalau bahaya toh Pak. Jadi kalau informal kita bisa lebih akrab, bisa bicara dari hati ke hati, sebenarnya apa sih yang dimau, seperti itu. Oke.
Terima kasih. Ada sebuah semangat untuk membangun kerja perempuan di Kecamatan Sukun melalui nanti kontestasi pemilu tahun 2024, terutama di legislatif. Mbak Tini, ada sesuatu yang disampaikan secara khusus untuk pemirsa kita, khususon panjenengan untuk masyarakat Malang dan Sukun, monggo. Untuk masyarakat Kota Malang, terutama untuk masyarakat Kecamatan Sukun, kita perlu mendukung program pemerintah untuk keterwakilan perempuan, karena hanya perempuan yang mengerti perempuan, dan saya yakin perempuan bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa berkontribusi lebih dari apa yang distigmakan negatif selama ini kepada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tini. Pada prinsipnya pemirsa, Mbak Tini menyampaikan bahwa jangan ragukan perempuan untuk kerja-kerja politik, karena kerja-kerja politik salah satunya adalah mengeluarkan atau mengambil sebuah kebijakan. Terima kasih Mbak Tini, jumpanya senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.